Impact Kids. Merdeka, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat ulang tahun untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Pada hari ini adalah hari yang istimewa karena bangsa kita merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77 tahun. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih terus memberkati bangsa kita. Nah, Sobat Impact Kids sekalian, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari yang istimewa ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini adalah hari yang istimewa bagi bangsa kami. Bangsa kami sudah diberkati Tuhan dalam ulang tahunnya yang ke-77, dan saat ini kami merayakan bersama-sama kemerdekaan bangsa kami. Dan kami sebagai warga negara Indonesia, kami terus berdoa bagi kemajuan, bagi perkembangan, dan juga keamanan bagi bangsa kami. Karena itu Bapa, pagi ini kami bersama-sama berkumpul, kami bersama-sama menyediakan waktu untuk kami boleh mendengar firman-Mu, dan kami terus berdoa bagi bangsa kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sekali lagi hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita seluruh bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan bangsa kita, dan saat ini usianya sudah 77 tahun. Wow, luar biasa bukan? Tuhan terus memimpin dan memberkati bangsa kita. 77 tahun yang lalu bangsa kita masih berjuang dalam menuntut ataupun memperjuangkan kemerdekaannya. Bangsa kita masih dijajah oleh bangsa lain, namun oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, oleh karena rahmat dari Tuhan, bangsa kita boleh menikmati kemerdekaannya. Itu yang patut kita syukuri hari ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan bangsa kita. Bicara soal kemerdekaan, Bu Giarti jadi ingat ya, ada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang tidak merdeka oleh karena dosa yang merasuk dalam hidup manusia. Namun di dalam ayat Alkitab yang akan kita pelajari hari ini, kita dapat mengerti bahwa kemerdekaan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Kita akan perhatikan bersama-sama, anak-anak boleh membuka Alkitabnya di rumah ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu orang merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sangat jelas bagi kita, bahwa sebelumnya kita semua adalah orang-orang yang belum merdeka. Kita menjadi hamba dosa. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa. Karena itu kita adalah hamba-hamba dosa. Namun oleh karena kasih karunia Allah yang besar yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita memperoleh anugerah keselamatan. Kita yang dulu orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, sekarang dimerdekakan dari dosa oleh karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita.
Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita mendapat jaminan, kita dibebaskan dari belenggu dosa itu. Sehingga kita menjadi orang-orang merdeka. Tuhan Yesus dalam ayat-ayat ini menekankan kembali kepada murid-muridnya. Khususnya di dalam ayat yang ke-31. Dia berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Dilanjutkan ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu dan saya yang percaya kepada Dia. Di ayat 36 sebagai penutup, Tuhan Yesus juga mengatakan, jadi apabila anak itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan yang sejati ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita terus syukuri kemerdekaan yang sudah kita miliki sebagai manusia yang berdosa, namun Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa kita dan kita telah memperoleh kemerdekaan sejati. Sama seperti bangsa kita, oleh karena anugerah Tuhan juga bangsa kita telah dimerdekakan dari belenggu penjajah dan saat ini boleh menikmati kemerdekaannya. Karena itu mari kita terus berdoa sebagai orang-orang percaya yang hidup dan tinggal di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kita terus mendukung dan mendoakan bangsa kita supaya Tuhan terus memulihkan, memberkati dan menolong bangsa kita. Bangsa kita dapat segera pulih, bangsa kita bangkit dan maju bersama-sama sebagai bangsa yang besar. Dan kita rindu agar semua orang di tengah-tengah bangsa kita juga boleh menikmati kemerdekaan yang sejati yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa bersama-sama. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memerdekakan kami dari segala dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang merdeka dan kami menerima anugerah keselamatan yang daripadamu. Kami berdoa bersama-sama pada hari ini Tuhan, di hari yang istimewa ini kami terus berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua aparat pemerintahan. Tuhan menolong, memberkati, mengurapi para pemimpin bangsa kami. Biarlah bangsa kami pun boleh segera bangkit, boleh segera dipulihkan dari krisis dan juga dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Tuhan juga terus memberkati kami sebagai warga negara Indonesia supaya kami pun terus bersama-sama mendukung program-program pemerintah dan juga kami bersama-sama boleh terus bertumbuh sebagai warga negara yang baik, saling menopang, saling membangun satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, memperkuat persatuan dan kesatuan di antara bangsa kami. Tuhan berkatilah bangsa kami di ulang tahunnya yang ke-77 tahun ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.